Simulasi kalau terjadi water hammer di Xenia Avanza ketika hujan deras atau berhenti pas di pancuran air, yang gerojokan air atau talang air gitu ya. Ini kita coba siram di sininya. Nih, tuh airnya tuh. Ya. Kalau pas pas hujan deras, mungkin kan gerojoknya ke sini ya. Ini kan pas sambungan masuknya ke sini. Ini alhamdulillah kebetulan nggak ada klipnya. Jadi ketika ada air yang ada di sebelah sini ya, nih langsung gerojok tuh. Ya ini karena ada lubangnya, ada sambungannya, dia netes ke sini. Nah ini alhamdulillah kita sudah kasih alat untuk mencegah yang namanya air masuk ke filter box dari udara Xenia Avanza ini, yang kita bisa mengamankan mobilnya dari kejadian water hammer. Nah, water hammer itu akibatnya penyebabnya dari sini ya, bukan akibatnya, penyebabnya dari konstruksi yang seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama saya Sungging Trenggono di channel saya ST Mobi TV. Ini sebelum kita mau nganter unitnya ke wilayah Grobogan, kita mau ngasih modifikasi sedikit di filter udara terkait masalah water hammer nih, karena kalau water hammer ini sangat-sangat berbahaya ya. Nanti saya jelaskan kondisinya seperti apa. Oke teman-teman, jadi ini adalah konstruksi atau kondisi filter udara, mesin, kemudian kelengkapan yang lain, posisinya mobil Xenia ataupun Avanza yang sebelum pakai mesin dual VVTi. Jadi sebelum 2015 lah intinya seperti itu. Jadi ini mobil Xenia Avanza yang sebelum 2015 itu akan sangat riskan sekali dengan yang namanya water hammer. Water hammer itu apa? Ini saya jelaskan nih sambil kita ngelihat kondisi seperti ini ya. Water hammer itu kondisi di mana ada air yang masuk ke dalam ruang bakar, atau ruang bakar tuh di atasnya seher ya, di atasnya piston. Gitu. Nih kita jelasin ke sini dulu. Oke, ini sebagai simulasi aja, kita pakai mesin Xenia 1000 karena yang lagi dibongkar Xenia 1000 itu ya. Jadi gini, ini ruang piston, ini pistonnya. Biasanya kan ini karena selepas ya, ini di dalam sini. Ini bekerja naik turun. Ini kalau pas turun menghisap bahan bakar dan udara. Kalau turun, kalau pas dia naik itu berarti memampatkan atau menekan atau mengompresi udara sama bahan bakar di ujung sini, di atas sini. Ditekan karena di sini ada cylinder head kan, ditutup cylinder head, ada klep segala macamnya, komponennya, kemudian ada businya. Terus setelah dikompresikan itu akan terjadi percikan bunga api di busi, akhirnya terjadi ledakan. Dari ledakan itu di sini menekan ke segala arah, akhirnya sehernya ini ke bawah lagi, menghisap tekanannya itu membuat piston dorong ke bawah. Kemudian sampai bawah dia akan balik lagi karena di sini ada muter. Ke atas lagi ngebuang gitu. Itu kan cara kerjanya seperti itu. Jadi prinsip kerjanya mobil ini yang pakai piston itu kan naik turun piston ini, menghisap, kemudian langkah usaha, kemudian langkah buang, membuang gas buang hasil dari pembakaran. Nah ketika dia langkah hisap, itu yang dihisap tuh standarnya adalah yang dihisap itu standarnya adalah udara sama bahan bakar tok gitulah. Nah karena ada air yang masuk ke ruang bakar, airnya masuk ke ruang bakar ini, yang mengakibatkan apa? Ketika ada air di dalam sini, kemudian pistonnya pas lagi langkah menekan atau langkah kompresi atau memampatkan itu kan, sedangkan air itu tidak bisa dimampatkan ya atau dikompresi ya, nggak bisa ditekan gitu air itu, karena dia cairan padat gitu kan. Akhirnya terjadilah stang sehernya ini nggak kuat ya, karena di atasnya itu ada air. Jadi nggak kuat dikompresikan, akhirnya stangnya ini patah. Karena kan didorong dari bawah ini ya, didorong dari bawah sini, didorong menekan ke atas. Akhirnya ini patah. Patahannya ini, kan ini muter nih ceritanya. Askreknya ini muter, askreknya. Akhirnya biasanya nyampluk atau sini jebol nih. Jadi sampingnya sini bisa jebol karena ini patah. Patah kan muter, jadi ngantem ke samping sini, dinding sampingnya. Akhirnya dinding samping bloknya itu pecah. Itu yang kejadian yang ketika water hammernya dalam kondisi ekstrim.
Tapi yang namanya water hammer teman-teman, water hammer itu sangat-sangat berbahaya sekali bagi mesin. Karena minimal tadi itu stang pistonnya bengkok. Kalau stang pistonnya bengkok udah pastikan harus turun mesin, ganti stang piston kayak gitu-gitu ya teman-teman ya. Sampai parah-parahnya adalah bagian samping dari blok mesin ini bisa jebol karena water hammer. Ini saya jelaskan masalah water hammer dulu. Terus berikutnya, Xenia Avanza itu kenapa kok riskan atau sangat mudah sekali terjadi water hammer ketika hujan deras. Nah ini karena konstruksinya, nih lihat nih konstruksinya nih. Kalau yang mobilnya mungkin masih baru, kilometer masih rendah, ini masih rapet mungkin ya. Ini celahnya ini loh. Sebenarnya kan ini kan tampungan air. Nah airnya itu kan bisa ke sana, ini ke sini buang ke samping sini ya, atau ke sini lari ke sini, ini buang ke sana. Nyatanya ini kan sambungan lur, ini sambungan. Jadi dia masuk ke sana airnya karena banyak di sini genangan air ya. Banyak ya, ada yang juga kalau yang teman-teman perhatikan kalau ini karet ini juga kurang bagus, akhirnya dia lewat karet ini jatuhlah ke sini. Jatuh ke sini. Ke sini jatuh ke sini, di mobilnya juga mungkin jalan atau berhenti karena dia lebih rendah bagian belakang, dia akan turun ke belakang sini airnya. Coba kita lihat konstruksinya. Kita lihat konstruksinya. Ini kalau ada air yang jatuh ke sini. Jatuh ke sini, dia akan mengalir ke belakangnya, ke sini. Nah, ke sini tuh jatuhnya ke sini nih teman-teman nih. Kan ini tutupnya di sini ya. Terus berikutnya ke sini, ini kan ada lubang-lubangnya nih. Dia akan tumpah dan masuknya ke sini. Dan ketika masuk ke sini, ini kan nih bekasnya, ini kan ada bekasnya nih teman-teman ya. Bentar saya Oke, ini ada bekasnya. Ini aliran air nih ceritanya nih masuk nih. Sempat masuk juga ini di sini nih. Jadi sempat mobil ini juga ada air yang sempat masuk ke sini. Jadi jatuh ke sini. Kalau ini kita ambil, masalahnya ini di sini. Di sininya itu ada cowakan. Yang mana cowakan ini berarti kan mengalirkan air di sini. Itu untuk masuk ke sini. Ini bekasnya ada air masuk nih ya. Mungkin nggak banyak, jadi tidak terjadi water hammer. Kalau ternyata di sini udah banyak air yang masuk, karena mungkin berhentinya di grojokan. Jadi mobil ini pas parkir di grojokan kan, grojokan yang kenceng, air banyak sini, air tumpah ke sini, masuk ke sini semua, kemudian di starter dihidupkan, maka terjadi water hammer. Itu yang pernah dialami rekan saya seperti itu ya. Nah kalau masalahnya ini ada seperti ini, kalau yang masuk ke sini itu ada pembuangannya. Nih ada pembuangannya, ada lubangnya di sini. Kalau di sini masalahnya nggak ada lubangnya, karena di sini tuh harapannya udara yang masuk ke sini tuh udara yang bersih gitu teman-teman. Jadi memang kalau yang sini ini bekasnya ya, ini bekasnya masuk, ini masuk nih air ya, air masuk. Tapi di sini ada pembuangannya, ini bekasnya masuk, ini ada pembuangannya, netes ke bawah. Kalau yang sini nggak ada pembuangannya, selain masuk ke ruang bakar nih, ruang untuk menghisap udara sama bahan bakar. Nah caranya kita sekarang kan mengakali, gimana caranya tidak ada air yang masuk ke sini atau menetes ke bagian sini. Ini kalau filter udara saya pasang mamanya gini. Ini filter udara dipasang. Ini seperti ini. Jadi kita membuat atau memanipulasi atau membuat alat, gimana caranya ini ada air di atas sini, itu tidak langsung netes ke sini. Nah mamanya gini. Ya toh, gini. Ini dikancingkan dulu gini. Salah satu caranya adalah memberi penutup ya. Salah satu paling mudah caranya adalah memberi penutup di sini. Sini dilem, penutup di sini, kasih penutup. Set gini sampai sini. Jadi tidak ada air yang masuk ke bagian belakang dari filter udara ini. Nih, kita membuat alat atau penghalang air yang tidak masuk ke bagian belakang sini. Ketika ini dipasang di sana ya. Jadi gini. Pakai apa caranya? Buasing macem-macem ini. Alatnya bisa macam-macam. Ini paling gampang dan paling mudah, ini bekas-bekas air ya. Ini bekas-bekas air memang sudah ada indikasi bisa terjadi water hammer gitu ceritanya. Nih pakai ini bisa. Pakai peredam ini bisa. Tinggal ditempelkan begini. Dikasih agak sedikit panjang. Jadi dikasih sisa nanti. Gini, ditempelin gini. Sampai sini pun nggak masalah. Gini agak-agak ke sini dikit. Ini ke sana dikit nggak apa-apa. Yang penting dia tidak menempeli bagian belakang sini. Sekarang kita mau potong dulu kira-kira yang cukup aja. Masalahnya kalau nutup segini ya cukupnya segini cukup. Mau nutup segini juga segini cukup gitu ya. Jadi kita posisikan gimana caranya lebih dari
jalurnya ini gitu loh teman-teman. Sekarang kita mau coba ini ya, apa namanya, potong dulu. Oke, ini kita sudah potong pakai cutter aja. Ini cuma satu luas telapak tangan aja. Nah tadi saya nggak ukur. Nah ini tinggal ditempelkan di bagian sini. Jadi dia bisa menutupi bagian bawahnya sini. Jadi sini nggak kena air ketika ada tetesan air dari atas gitu, dari atasnya itu. Nah gini teman-teman. Cuma gini aja, mudah-mudahan selamat dari yang namanya water hammer, dari kasus beberapa yang netes lewat filter udara. Yuk sekarang kita pasang ya gini. Kalau ini kan, kalau peredam ini sudah ada ininya, lemnya, tinggal dilentek aja. Oke, jadi kita cuma tinggal nempelkan seperti ini. Ini udah nempel, ya kan, nempel. Jadi kalau ada air netes ke sini, nah dia nggak lari ke bagian belakangnya sini. Yuk sekarang kita pasang seperti apa kondisinya. Ini kayak gini nih. Jadi cuma dikasih tutup biar nggak airnya nempel ke netes ke bagian belakangnya. Nah, jadi kita cuma menghindari airnya netes masuk ke dalam sini ya. Ini seperti ini karena konstruksinya seperti itu teman-teman. Nah ini tinggal dipasang seperti ini. Nah seperti ini. Nah ini sudah nih rapi ya. Ini aluminium foil jadi tahan panas gitu kan. Nah, ini netes ke sini, dia langsung ke belakang sana, tidak masuk ke dalam intake manifold. Caranya cuman sepele, gampang, apapun bisa teman-teman tempelkan di situ. Kalau nggak punya peredam aluminium foil seperti ini, teman-teman bisa manfaatin mungkin lembaran apa jenenge plastik ya, bekas tutup oli apa-apa. Tapi yang penting besarnya itu sepanjang dari lebih panjang dari covernya ini, tutupnya ini. Jadi teman-teman tutupnya ini dilepas, kemudian cari bahan bisa plastik apapun itu yang bisa buat nutupin sini ya, atau mungkin galvalum atau namanya plastik apa gitu ya, atau karpet ya. Jadi karpet untuk talang air, yang karpet. Kalau yang besi bunyi takutnya ya. Jadi bisa pakai karpet talang air di sini. Jadi kasih talang air sininya biar airnya nggak masuk ke dalam filter udara boxnya. Nah caranya gimana ngelemnya, yaitu macam-macam. Ada yang pakai isolasi, ada yang pakai double tip, ada yang pakai lem kayak gitu teman-teman. Yang penting adalah caranya menghindari air itu masuk ke bagian belakang ini filter udara, yang menyebabkan airnya masuk ke dalam. Dan water hammer bongkar mesin minimal stang seher bengkong, maksimal ya jebol bloknya. Kalau udah jebol bloknya berarti ganti mesin. Kalau ganti mesin ya 15 juta nggak cukup gitu kan, bisa lebih dari 20 juta gitu kan teman-teman. Terima kasih, mudah-mudahan tips yang sederhana ini bisa menghindari yang namanya water hammer dan biaya yang sangat besar sekali. Cuma seperti itu. Terima kasih, saya Heru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita tinggal nganter unitnya. Mudah-mudahan tidak ada kendala dan sama-sama berkah gitu teman-teman ya. Sudah dipasang, yang ini juga kita pasang. Jadi harapannya, ini kan bolong-bolong nih teman-teman. Kalau yang ini lebih parah nih masalahnya, klipnya itu nggak ada. Jadi dia malah ada lubangnya tuh. Tuh. Lubangnya langsung tuh, tangan saya kelihatan tuh. Tuh ya. Ini malah ada lubangnya langsung netes ke sini karena klipnya nggak ada. Kalau yang itu masih ada, yang ini nggak ada klipnya. Jadi kalau jatuh airnya di sini ya sudah langsung masuk ke filter udara.